Kita semua pasti pernah dengar ceritanya kan, soal sebuah banjir dahsyat yang menghabisi seluruh dunia. Sebuah kisah yang mungkin kita anggap, ya, cuma mitos. Tapi gimana kalau ternyata cerita itu lebih dari sekedar mitos? Eits, tunggu dulu. Pertanyaan ini bukan buat menantang keyakinan ya, sama sekali bukan. Tapi ini ajakan untuk melihat sebuah kemungkinan lain. Kemungkinan kalau dibalik semua legenda besar itu, sebetulnya tersimpan sebuah ingatan, sebuah memori nyata yang sekarang terkubur jauh di bawah lautan. Jadi, di pembahasan kita kali ini, tujuannya bukan untuk menggantikan ajaran suci, tapi justru untuk melengkapinya dari sudut pandang sains dan sejarah. Kita akan coba telusuri bareng-bareng gimana sebuah bencana geologis yang luar biasa besar bisa jadi trauma kolektif yang diwariskan turun-temurun, sampai akhirnya jadi cerita yang kita kenal sekarang. Oke, perjalanan kita dimulai, tapi bukan dari lembaran kitab suci, melainkan dari sebuah dunia nyata yang hilang ditelan ombak. Sebuah benua purba, tempat di mana ingatan ini kemungkinan besar lahir. Para ilmuwan menamakannya Sundaland. Dan ini bukan Atlantis yang cuma ada di legenda ya. Ini adalah benua yang betul-betul nyata, yang secara ilmiah diakui pernah ada. Sebuah daratan masif yang dulu menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke daratan utama Asia. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, di puncak zaman es di kutub itu tebalnya bukan main. Saking tebalnya, permukaan laut di seluruh dunia itu 120 meter lebih rendah dari sekarang. 120 meter? Kebayang nggak sih seluas apa daratan yang sekarang tersembunyi di bawah lautan kita? Jadi, Nusantara yang sekarang kita lihat sebagai kepulauan ini, dulunya itu jantungnya sebuah benua raksasa. Ada peradaban yang hidup makmur di sepanjang sungai-sungai besar, dikelilingi hutan lebat yang jadi surga buat kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dunia kuno yang megah ini bisa lenyap? Inilah yang menciptakan sebuah trauma yang terus bergemas sampai ribuan tahun kemudian. Proses tenggelamnya ini bukan kiamat yang terjadi dalam semalam loh. Sama sekali bukan. Ini adalah bencana yang berjalan super lambat, tapi pasti, selama ribuan tahun. Bayangkan, setiap generasi lahir dan mati sambil menyaksikan dunia mereka makin sempit. Garis pantai makin dekat, ditelan lautan yang naiknya tanpa ampun. Coba deh, kita posisikan diri kita sebagai mereka yang hidup di zaman itu. Ini bukan cuma banjir biasa, ini adalah trauma turun-temurun. Mungkin seorang kakek cerita ke cucunya tentang desa leluhur mereka yang sekarang sudah ada di bawah air. Nanti, cucu itu akan cerita hal yang sama ke anaknya tentang desanya sendiri. Ini adalah akhir dunia yang terjadi dalam gerak lambat. Jadi orang-orang di Sundaland ini mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Pertama, lari ke pegunungan yang pelan-pelan berubah jadi pulau-pulau terpencil. Atau yang kedua, membangun perahu dan berlayar ke cakrawala yang sama sekali nggak dikenal, sambil membawa sisa-sisa peradaban mereka. Terus, gimana nasib para penyintas ini? Apa mereka lenyap begitu saja? Oh, tentu tidak. Mereka membawa sesuatu yang sangat berharga. Ingatan tentang dunia mereka yang tenggelam. Dan ingatan itu seringkali dibawa di dalam sebuah perahu. Nah, kira-kira begini prosesnya. Sebuah trauma sejarah yang nyata dialami oleh banyak banget orang. Waktu mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, ada yang ke barat sampai ke Mesopotamia dan India, ada yang ke timur sampai ke Pasifik, mereka membawa satu cerita inti yang sama. Seiring waktu, cerita itu beradaptasi dengan budaya baru, tapi intinya tetap nggak berubah. Dunia pernah kiamat karena air. Dan inilah yang luar biasa. Dari Nuh di tradisi Abrahamik, Utnapishtim di Mesopotamia, Manu di India, sampai ke nenek moyang kita sendiri di Nusantara yang punya kisah datang dengan perahu. Namanya beda, detailnya beda, tapi kerangka ceritanya mirip banget. Ini bukan kebetulan, ini adalah gema dari sebuah ingatan yang sama. Nah, ini poin yang penting banget nih. Perahu atau bahtera dalam semua kisah ini itu lebih dari sekedar kapal. Anggap saja ini semacam kapsul waktu. Sebuah simbol untuk menyelamatkan sebuah peradaban lengkap dengan manusianya, pengetahuannya, dan harapannya untuk memulai dunia yang baru. Disinilah semuanya berubah. Ketika para penyintas dari dunia yang tenggelam ini sampai di Mesopotamia, tradisi lisan mereka bertemu dengan peradaban yang sudah mengenal tulisan. Di dalam epos Gilgamesh, untuk pertama kalinya, ingatan purba ini dibekukan ke dalam teks. Dan versi inilah yang kemudian jadi fondasi buat cerita-cerita selanjutnya, termasuk yang kita kenal dalam tradisi Abrahamik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kita akan lihat bagaimana gema dari masa lalu yang jauh ini ternyata masih beresonansi kuat sampai sekarang, dan bahkan membawa pesan penting untuk masa depan kita.
Dalam ilmu psikologi, ada loh istilah buat ini, namanya arketipe. Jadi Nuh, Manu, Utnapishtim, mereka itu bukan cuma tokoh sejarah yang berbeda, tapi nama-nama yang berbeda untuk arketipe yang sama, yaitu arketipe pahlawan penyintas, simbol abadi dari ketangguhan manusia di hadapan kehancuran dan kemampuan kita untuk membangun kembali. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Kisah banjir purba ini bukan sekedar dongeng tentang masa lalu. Ini adalah sebuah peringatan, sebuah pesan yang dikirimkan oleh leluhur kita melintasi ribuan tahun. Pesan tentang betapa rapuhnya peradaban kita di hadapan kekuatan alam. Dulu, laut yang menenggelamkan Sundaland itu naiknya pelan-pelan, butuh ribuan tahun. Hari ini, karena perubahan iklim, kita menyaksikan proses yang sama, tapi coba lihat datanya. Kecepatannya terus meningkat. Seolah-olah kita sedang hidup di dalam gema bencana kuno itu. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua kan? Leluhur kita mewariskan sebuah ingatan yang begitu kuat tentang dunia yang hilang karena naiknya air laut. Pertanyaannya adalah, setelah ribuan tahun berlalu, apakah generasi kita akan jadi generasi yang akhirnya mau mendengarkan peringatan itu?